Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma wa zidna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatidzah yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, wabil khusus segenap pengurus Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, telah hadir bersama kita Ketua Majelis Syuro DPP FPI Kiai Haji Asy-Syaikh Misbahul Anam At-Tirmidzi At-Tijani, begitu juga Sekretaris Umum DPP FPI Kiai Haji Ja'far Siddiq, dan juga hadir yaitu perwakilan dari cabang-cabang FPI. Di sini kita lihat ada yaitu Habib Muhammad bin Shalih Al-Habsyi dari pimpinan FPI Cirebon. Masih ada lagi Kiai Haji Oyok dari Kuningan, dan juga ada Habib Mahdi bin Muhammad bin Ahmad bin Syihab, yaitu pimpinan daripada FPI Sumatera Selatan. Dan hari ini sengaja kita minta beliau datang di majelis kita ini untuk bisa membawakan beberapa qasidah. Karena kalau saya lagi keliling di Palembang, beliau ini dengan kawan-kawan bukan hanya mendampingi dan mengantar, tapi terus membawakan qasidah-qasidah fi madhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi saya minta beliau jangan cuma keliling di Palembang aja bawa qasidahnya, jadi perlu dibawa ke Jakarta juga. Nah, kita minta sebentar lagi untuk beliau bersama yaitu kawannya untuk bisa membawakan qasidah-qasidah di dalam memuji kita punya Nabi alaihi salatu wassalam, bertawassul yaitu kepadanya untuk memohon rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan itu akan menjadi sesuatu penyebab untuk turunnya rahmat dan barakah buat kita semua. Dan juga kita sampaikan yaitu selamat datang kepada Habib Salim Mu'taz, orang tua kita semua, dan juga para habaib yang lainnya. Di sini ada Habib Abdullah Al-Idrus, kemudian juga ada Habib Alwi bin Zain Al-Idrus yang juga dengan setia mengikuti daripada pengajian kita ini. Dan juga di sini ada pimpinan daripada LDF, itu di samping Habib Ahmad Fikri Bafaroy juga ada Habib Idrus Al-Habsyi. Mudah-mudahan kehadiran beliau ini semua akan menjadi penyebab lebih banyak turunnya rahmat dan barakah untuk kita. Dan hari ini juga kita punya tamu kehormatan, kawan lama saya, kawan seperjuangan, kawan setia kita semua, yaitu Bapak Haji Adiaksa Daud. Beliau adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Sengaja beliau datang kemari, yaitu minggu yang lalu beliau datang ke Gunung Markas Syariat sana. Nah, hari ini beliau sempatkan untuk datang kemari karena pengajian kita ini. Mudah-mudahan kehadiran beliau lebih bisa mendorong yaitu persatuan kita agar semakin kuat. Amin ya rabbal alamin. Nah, saudara, pada acara pembuka ini, saudara, mari sama-sama terlebih dahulu, baik Anda yang hadir di sini maupun yang sedang mendengarkan siaran langsung radio Silaturahim, untuk sama-sama kita dengarkan qasidah yang akan dibawakan oleh Al-Habib Mahdi bin Muhammad bin Ahmad bin Syihab dari Palembang. Falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah wa rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman ala ilmi bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa bibalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Hadratul habaib wa
al-asatidzah, al-hadirin al-a'izzah, imtithalan lil-amr. Semata-mata memenuhi dan melaksanakan perintah dari guru kita Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syahab. Mudah-mudahan saya dapat berkah dari majelis ini. Sebetulnya di sini banyak munsyid, di sini banyak yang bisa baca sholawat, tapi saya disuruh cari berkah di majelis ini, maka saya dapat. Insyaallah mudah-mudahan qasidah ini dengan lahan atau irama Palembang memang biasa dibawakan di majelis-majelis di Palembang, namun mungkin sudah sering kita dengarkan qasidah ziarah Rasul, ya Rasulullah ji'na liziarah qasidina nartaji minka syafa'ah inda rabbil alamin. Dan nanti saya harap juga yang hafal bisa ikut bersama. keprihatinan di mana tatkala umat Islam keberatan terhadap Haritanu yang dulu pernah dicawapreskan dan terhadap Ahok sebagai gubernur maupun wakil gubernur DKI Jakarta, juga terhadap Susi, menteri wanita yang perokok dan bertato. Artinya kan umat Islam menyampaikan keberatannya, kok begini begitu. Protes, keberatan. Nah, tiba-tiba muncullah pernyataan-pernyataan nyeleneh yang sesat menyesatkan. Ini yang kita harus clearkan, saudara. Jadi begitu umat Islam protes, kenapa Haritanu dicawapreskan? Ini kan Indonesia mayoritas Muslim, orang Islam nggak boleh dong menjadi pemimpin bangsa ini. Kemudian tatkala Ahok jadi wakil gubernur, bahkan sekarang mau dipaksakan oleh Menteri Dalam Negeri untuk dilantik sebagai gubernur. Umat Islam di Jakarta menolak, nggak boleh begitu dong. Ini mayoritas Muslim, kenapa harus dipaksakan non-Muslim untuk memimpin Muslim? Nah kemudian begitu ada Menteri Perempuan, saudara, perokok, bertato, padahal seumur umur saya melihat menteri laki-laki yang merokok pun itu kalau di konferensi pers nggak merokok, saudara. Ini over betul begitu, depan TV merokok, saudara. Anda tahu, saudara, itu iklan rokok saja, itu dalam undang-undang iklan rokok itu nggak boleh ditunjukkan batang rokoknya. Iklan rokok, baik iklan gambar di baliho, iklan di surat kabar, di majalah, di televisi, tidak boleh menunjukkan batang rokok, apalagi batang rokok itu dinyalakan. Itu undang-undang. Lah kalau seorang menteri merokok
di media televisi, saudara, seorang wanita juga. Kalau kemudian masyarakat muslim protes, ya wajar. Nah, cuman yang jadi persoalan, begitu protes-protes ini muncul, lahirlah pernyataan-pernyataan nyeleneh. Mari kita lihat pernyataan-pernyataan tersebut, saudara. Pernyataan nyeleneh yang sesat menyesatkan. Satu, apa mereka bilang? Lebih baik presiden kafir, jujur dan adil, daripada presiden muslim, khianat dan zalim. Ini sering sekali kelompok-kelompok liberal bicara seperti ini nih, saudara. Sampai berpengaruh ke tengah-tengah generasi muda kita. Jadi apa mereka bilang? Lebih baik presiden kafir, jujur dan adil, daripada presiden muslim, khianat dan zalim. Dan kagetnya saya, pernyataan macam ini mulai didukung oleh oknum-oknum kiai dan habaib. Enteng betul gitu namanya. Lebih baik presiden kafir, jujur, adil, daripada presiden muslim, khianat, zalim. Jadi kelihatannya yang muslim ini udah brengsek betul gitu, saudara. Kelihatannya kalau kafir itu bagus betul gitu, saudara. Terus yang kedua, kalau soal gubernur, apa mereka bilang? Lebih baik gubernur kafir, rajin dan pekerja keras, daripada gubernur muslim, korup dan malas. Oh, ini di sosial media rame ini. Ini menjadi apa namanya, satu jargon kaum liberal yang kemudian berhasil mempengaruhi masyarakat awam umat Islam, dan dengan sangat menyesal juga berhasil mempengaruhi segelintir oknum ulama dan kiai, sehingga ulama, kiai dan segelintir habaib tersebut ikut-ikutan memfatwakan bahwa orang kafir boleh memimpin orang Islam. Mulailah mereka manipulasi dalil, dan mulailah mereka melakukan korupsi hujah. Hati-hati, saudara. Maka itu ini mesti di-clearkan, nggak boleh didiamkan. Yang ketiga, apalagi mereka bilang, lebih baik menteri wanita perokok bertato tapi tekun dan cerdas, daripada menteri wanita berjilbab tapi korup dan culas. Jadi dia bikin perbandingan yang tidak ilmiah, yang serampangan, saudara, dan tidak memenuhi daripada parameter suatu komparasi. Nanti kita lihat. Kenapa saya katakan pernyataan ini nyeleneh dan sesat menyesatkan? Karena kalau orang nanti sudah mengatakan lebih baik presiden kafir, jujur dan adil, daripada presiden muslim, khianat dan zalim. Lebih baik gubernur kafir, rajin dan pekerja keras, daripada gubernur muslim, korup dan malas. Lebih baik menteri wanita perokok bertato tapi tekun dan cerdas, daripada menteri wanita berjilbab tapi korup dan culas. Kalau ini dibiarkan, lama-lama finishnya mereka akan menyatakan lebih baik jadi orang kafir, sukses dan kaya raya, daripada jadi orang Islam, gagal dan miskin papa. Na'udzubillah min dzalik, saudara. Ini digiring. Ini namanya penggiringan opini, penggiringan keyakinan, penggiringan sikap, dan ini sangat berbahaya. Maka itu saya ingatkan kepada semua pemuda khususnya, dan teristimewanya para ulama dan kiai, entabihu, waspadalah engkau semua, jangan mudah ikut-ikutan. Ittaqullah, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan ada oknum ulama, oknum kiai, oknum habaib yang membingungkan umat, bahkan bisa menyesatkan umat Islam. Ini pernyataan tidak benar, saudara. Nanti kita koreksi satu persatu supaya kita tahu bagaimana semestinya membuat suatu pernyataan, saudara. Jadi hati-hati. Kalau orang, sekali lagi saya ulangi, kalau orang yang mengatakan lebih baik presiden kafir asal jujur dan adil, daripada presiden muslim tapi khianat dan zalim, kan kelihatannya benar gitu, saudara. Kelihatannya benar, saudara. Nah kemudian apa? Lebih baik gubernur kafir tapi
tapi rajin dan kerja keras daripada gubernur muslim tapi korup dan malas. Lebih baik menteri wanita perokok bertato tapi tekun dan cerdas daripada menteri wanita berjilbab tapi korup dan culas. Saudara, ini perumpamaan semua memposisikan kaum muslimin brengsek betul, memposisikan orang kafir mulia betul, saudara. Langsung atau tidak langsung, saudara, pernyataan dengan perbandingan seperti ini, saudara, itu telah melecehkan keislaman seorang muslim. Dan dia menonjolkan bahkan membanggakan kekafirannya orang kafir. Seolah-olah nggak apa-apa itu kekafiran. Yang penting baik, jujur, adil, nggak apa-apa orang kafir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pernyataan sesat menyesatkan. Ini pernyataan berbahaya. Nanti besok orang akan mengatakan, oh kalau begitu lebih baik jadi orang kafir saja. Yang penting sukses dan kaya daripada jadi orang Islam miskin, daripada jadi orang Islam gagal, daripada jadi orang Islam tidak sukses. Kenapa? Ini pernyataan sesat menyesatkan, tidak boleh diiyakan atau diaminkan oleh umat Islam, apalagi oleh kelompok yang dianggap ulama, kiai, habaib, tokoh Islam. Haram kalau ini diaminkan, sudah. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Nah, pertanyaan saya, kalau memang perbandingan ini tidak didasari oleh hikit puput terhadap Islam, saudara, ini pernyataan didasarkan kepada kebencian kepada Islam, kebencian kepada Muslim. Luar biasa ini kebenciannya. Kalau memang tidak didasarkan kepada kebencian, kenapa tidak dibalik? Mari kita lihat, kenapa tidak kita balik pernyataan. Satu, kalau tadi dia katakan lebih baik presiden kafir, jujur dan adil daripada presiden muslim, khianat dan zalim. Kenapa tidak dibalik? Lebih baik presiden muslim, jujur dan adil daripada presiden kafir, khianat dan zalim. Udah kafir, khianat lagi. Kenapa nggak dibikin pernyataannya begini? Kenapa nggak dibalik, saudara? Baik, yang kedua, tadi mereka menyatakan lebih baik gubernur kafir, rajin dan pekerja keras daripada gubernur muslim, korup dan malas. Kenapa tidak dibalik? Lebih baik gubernur muslim, rajin dan pekerja keras daripada gubernur kafir, korup dan malas. Saya mau tanya, gubernur kafir yang korup ada nggak sih? Siapa bilang nggak ada, saudara? Banyak. Justru yang korupsi gila-gilaan di negeri kita ini kafir semua. Itu uang negara triliun-triliunan di BLBI. Itu editansil dari uang negara, saudara, triliun-triliunan. Itu muslim atau kafir? Jangan pikir orang kafir bersih, seorang-orang yang muslim yang kotor, yang brengsek. Kenapa tidak dibalik? Lebih baik gubernur muslim, rajin dan bekerja keras daripada gubernur kafir, korup dan malas, sudah. Kenapa tidak dibalik? Kenapa justru yang dia katakan lebih baik gubernur kafir, rajin dan bekerja keras daripada gubernur muslim, korup dan malas? Ini ungkapan menunjukkan kebencian kepada Islam, permusuhan terhadap umat Islam, dan ini ingin menyesatkan kaum muslimin. Tidak boleh untuk kita biarkan. Saya berikan peringatan khususnya kepada oknum-oknum ulama, oknum-oknum kiai, oknum-oknum habaib yang coba-coba memberikan fatwa sesat menyesatkan dan mengatakan orang kafir boleh untuk menjadi pemimpin bagi umat Islam dengan alasan si kafir yang jujur lebih bagus daripada si muslim yang tidak jujur. Anda sudah terpengaruh dengan pemikiran liberal yang menyesatkan kaum muslimin, dan ini tidak akan pernah kami biarkan. Demi Allah, para ulama, para habaib, para kiai yang menjadi warathatul anbiya wajib untuk melindungi akidah umat Islam daripada pernyataan-pernyataan yang sesat menyesatkan, yang bisa merontokkan iman kaum muslimin. Baik, yang ketiga, mereka mengatakan lebih baik menteri wanita perokok bertato tapi tekun dan cerdas daripada menteri wanita berjilbab tapi korup dan culas. Kenapa nggak dibalik? Saya tanya, kenapa nggak dibalik? Lebih baik menteri wanita berjilbab yang tekun dan cerdas daripada menteri wanita perokok bertato yang korup dan culas. Kenapa nggak dibalik, saudara? Jadi ini sengaja
pernyataan ini kita balik, kita tunjukkan kepada umat. Saya hanya ingin mengorek, sebetulnya pernyataan-pernyataan yang mereka buat didasarkan kepada hengit, buhut, dengki, benci kepada Islam, saudara. Nah, kalau pernyataan ini keluar dari mulut orang kafir, kita nggak kaget. Tapi kalau ini pernyataan keluar dari mulut umat Islam, kita kaget. Kalau keluar dari mulut oknum, habib, kiai, lebih kaget lagi, saudara. Hati-hati, saudara. Jangan coba-coba terpengaruh, saudara, dengan pernyataan-pernyataan yang nyeleneh, yang sesat dan menyesatkan. Kira-kira jelas tidak? Nah, sekarang kita bicara metodologi perbandingan. Saudara, kalau kita ingin membandingkan dua benda, itu mesti seimbang. Istilahnya apple to apple. Nggak boleh nggak seimbang, saudara. Contoh, mari kita lihat. Perbandingan itu harus apple to apple. Istilahnya begitu, saudara. Maksudnya apa? Seimbang. Contoh, apel Malang lebih harum daripada apel Thailand. Itu seimbang. Sama-sama buah apel. Jangan Anda menyebut apel Malang lebih harum daripada terasi. Saya mau tanya, ngawur gak ini perbandingannya? Ngawur. Apel sama apel, terasi sama terasi. Umpamanya terasi Indramayu lebih sedap daripada terasi Jakarta. Boleh. Terasi ketemu terasi, apel ketemu apel. Apel dibandingin terasi nggak nyambung. Itu menunjukkan yang bikin perbandingan goblok. Artinya kita kalau bikin perbandingan yang seimbang, saudara. Nah, maka itu kalau ingin perbandingan tadi, mari kita lihat, saudara, mana lebih baik, presiden muslim yang jujur dan adil atau presiden kafir yang jujur dan adil? Nah, kita bikin seimbang deh. Bedanya yang satu muslim, yang satu kafir, sama-sama jujur, sama-sama adil. Yang satu kafir, yang satu muslim, mana lebih baik? Mana lebih baik? Nah, kalau ingin bandingkan muslim yang korup, bandingkan juga dengan kafir yang korup. Saudara, mana lebih bagus? Muslim yang korup atau kafir yang korup? Dua-duanya sama-sama jelek nih. Dua-duanya sama-sama jelek. Cuma muslim yang korup masih lebih bagus, masih ada Islamnya, saudara. Jadi jangan kita ngawur. Jadi kalau bandingin apel sama apel, terasi sama terasi, minyak wangi sama minyak wangi, kotoran sama kotoran. Jangan dibalik. Kira-kira jelas tidak? Maka itu kita mesti katakan lebih baik presiden muslim jujur dan adil daripada presiden kafir jujur dan adil. Walaupun tuh kafir jujur dan adil, orang yang muslim ada yang jujur dan adil kok. Saudara, tentu yang muslim jauh lebih baik daripada yang kafir. Yang kedua, mestinya kita buat lebih baik gubernur muslim rajin dan pekerja keras daripada gubernur kafir rajin dan pekerja keras. Sama-sama rajin, sama-sama pekerja keras. Cuman bedanya yang satu muslim, yang satu kafir. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Baik. Yang ketiga, saudara, lebih baik menteri wanita berjilbab, tekun dan cerdas daripada menteri wanita perokok bertato. Tekun dan cerdas, sama-sama tekun, sama-sama cerdas. Yang satu berjilbab, santun, rapi, nggak ngerokok. Yang satu udah nggak pakai jilbab, bertato, ngerokok. Mana lebih baik? Berjilbab atau tidak berjilbab? Takbir. Sallu ala Nabi. Kalau bikin perbandingan begini, saudara, kadang-kadang umat Islam dibodohi dengan perbandingan-perbandingan yang menyesatkan. Lebih baik presiden kafir asal jujur dan adil daripada presiden muslim yang korup. Enaknya dia ngomong, saudara. Apa kau pikir presiden muslim yang jujur tidak ada? Apa kau pikir orang muslim yang cerdas tidak ada? Apa kau pikir orang muslim yang pekerja keras tidak ada? Saudara, jangan kau banggakan dulu kalau ada orang kafir jadi gubernur rajin, pekerja keras, terus kita lecehkan bangsa kita. Bangsa Indonesia ini rajinnya luar biasa, saudara. Anda jangan lihat di atas dulu jadi pejabat. Anda jalan tiap pagi ke pasar induk Kramat Jati. Anda datang itu ke pasar
Untuk kan gubernur rajin, lu pikir orang Islam malas semua, goblok. Kalau mau bandingin Muslim yang malas, bandingin sama kafir yang malas juga, betul? Saya tanya, kafir yang malas banyak gak? Kafir yang malas banyak gak? Kafir yang korup banyak gak? Kafir yang rusak banyak gak? Yang rusak bandingin sama yang rusak. Sudah, terasi. Kotoran sama kotoran. Sama Saudara, nah kalau apel sama apel dong, jeruk sama jeruk, saudara, duren sama duren, yang bagus sama yang bagus, bandingin. Itu namanya komparasi dengan metodologi yang lurus dan benar. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Jadi kalau besok ada yang ngomong semacam tadi, bisa dijawab? Takbir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya mau sampaikan, saudara. Nah, baiklah. Berikutnya, saudara, sebelum kita lanjutkan nanti, saya hanya ingin ingatkan bahwa Front Pembela Islam bersama Gerakan Masyarakat Jakarta sudah sepakat, seia, sekata, dan sejalan bahwa kami akan berjuang untuk melengsarkan Ahok secara konstitusional. Dan kami tidak akan pernah biarkan orang kafir untuk memimpin kaum muslimin, saudara. Kami tidak peduli kalau ada oknum MUI, oknum imam masjid, oknum habib, oknum kiai yang dimanfaatkan oleh Ahok untuk mengkampanyekan supaya dirinya bisa diterima sebagai pemimpin daripada umat Islam Jakarta, saudara. Karena itu saya ingatkan kepada para ulama, kiai, habaib, jangan mau diadu domba, jangan kau mau jadi stempel orang kafir, jangan kau biarkan dirimu menjual ayat-ayat Allah hanya untuk kesenangan duniawiyah semata. Ittaqullah, takutlah engkau sekalian kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Jangan engkau menjadi daripada budak hawa nafsu dan budak orang-orang kafir untuk meraih kekuasaan, sudah. Begitu saya mau tanya di sini semua, siap untuk bersama-sama melengsarkan Ahok? Siap untuk bahu membahu melengsarkan Ahok? Takbir. Shallu ala Nabi. Ada yang nanya, Habib, nanti kalau Ahok dilantik juga bagaimana? Udah capek-capek berjuang tetap dilantik. Karena kan Menteri Dalam Negeri kan orang dia. Karena sekarang DPRD udah dikuasai sama dia. Saudara nggak usah khawatir. Sekarang ini lagi ngetren DPR tandingan. Lagi ngetren kan? Ada P3 tandingan. Ada ya? Besok kita bikin Gubernur DKI tandingan. Pusing-pusing amat, saudara. Kita nggak usah ngakui si kafir, kita cari orang Islam buat jadi gubernur. Setuju? Setuju? Dukung? Nah, kalau kita disalahin, Abed nggak boleh begitu. Nah, buktinya PDIP bikin DPR tandingan. Kan lu yang ngajarin. Sekarang mereka yang ngajarin, kita ikutin. Setuju? Setuju? Sekarang P3 lagi kisruh. Abah main Mbah main Zubair turun mau mendamaikan. Diadu domba. Tahu-tahu Menteri Hukum, saudara dari PDIP ini mensahkan kelompok yang satu. Akhirnya kelompok yang satu dengan kelompok yang ini yang tadinya mau didamaikan nggak jadi, pecah. Diadu domba. Jadi kan PDIP yang ngajarin. Ini hari saya mau berguru sama PDIP. Jadi kalau dia bisa bikin DPR tandingan, dia bisa bikin P3 tandingan, besok kita bikin Gubernur DKI. Siap? Siap ikut? Siap angkat gubernur sendiri? Takbir. Shallu ala Nabi. Ada polisi bilang, Habib itu melanggar hukum, mesti ditangkap. Lu tangkap dulu tuh PDIP semua. Yang ternyata bikin DPR tandingan. DPR itu lembaga tinggi negara, saudara. Dijamin oleh konstitusi. Kalau polisi, saudara, ingin menggugat atau ingin meneliti atau ingin menyidik atau ingin menyelidik adanya Gubernur DKI tandingan, tangkap dulu semua anggota DPR RI yang membuat DPR tandingan. Mereka melawan konstitusi.
konstitusi, mereka merusak undang-undang dan ingin menghancurkan republik ini, saudara. Jadi nggak usah khawatir, calonnya udah disiapin, tenang aja. Dan sahabat tinggal diomongin aja. Nggak usah khawatir, calonnya udah ada, saudara. Amin ya Rabbal. Pokoknya calonnya mesti kiai Betawi, udah gitu aja. Cinta sama persatuan Islam, setuju? Setuju? Mudah-mudahan ntar calon gubernurnya datang kembali. Amin. Ya Rabbal. Nah itu yang saya sampaikan, saudara. Jadi jangan khawatir. Nah baiklah, setelah panjang lebar apa yang sudah saya sampaikan barusan, maka berikut ini sekedar mengingatkan, tolong DPP FPI dicatat kembali sebaran dalil Qur'ani tentang haramnya orang kafir memimpin umat. Kami targetkan supaya selebaran itu bisa mencapai puluhan juta lembar, supaya diberikan bukan hanya untuk masyarakat Jakarta, tapi ke seluruh Indonesia. Kenapa? Sebab banyak daerah-daerah umat Islam yang tidak ngerti kalau orang kafir nggak boleh jadi pemimpinnya umat Islam. Nah di situ kami cantumkan ayat-ayat Al-Quran satu persatu yang tidak mengizinkan umat Islam untuk mengangkat orang kafir sebagai pemimpin. Jadi dalam majelis ini saya tidak ingin bacakan satu persatu lagi, tapi saya minta tolong DPP FPI untuk mencetak lebih banyak, dibagikan ke seluruh masyarakat. Dan saya minta jamaah yang sudah dapat selebaran tersebut, tolong diperbanyak sebagai andil jihad Anda di dalam menyampaikan yang hak kepada masyarakat. Dididik. Dan bagi mereka yang tidak mendapatkan selebaran, silakan buka web FPI www.fpi.org.id atau buka web pribadi saya www.habibrizek.com. Riziknya dalam ZIEQ. Jadi silakan Anda buka, di sana ada dalil Qur'annya lengkap dengan ayat dan terjemahnya. Anda boleh print out, Anda perbanyak, bagi-bagi ke seluruh umat Islam supaya mereka tahu. Jadi nanti di hadapan Allah, di pengadilan Allah, kita bisa menyampaikan kepada Allah, qad addainal wajib. Ya Rabb, kami sudah laksanakan kewajiban. Soal berhasil dan berhasil itu urusan Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah itu yang saya sampaikan. Nah baiklah, mari kita lihat sepintas dalam saya. Setelah itu kita akan dengarkan tausiah dari para tokoh dan guru-guru kita. Dari Al-Quran tentang haramnya orang kafir memimpin umat Islam. Satu, di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang melarang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Antara lain surat Al-Imran ayat 28 dan surat An-Nisa ayat 144 dan surat Al-Maidah ayat 57. Secara eksplisit dalam ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala melarang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Yang kedua, di dalam Al-Quran juga ada larangan menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, walaupun si kafir itu kerabat kita sendiri, saudara. Walaupun itu ayah kandung kita, walaupun itu saudara kandung kita, walaupun itu anak kandung kita, tapi kalau dia kafir, nggak boleh kita jadikan sebagai pemimpin, saudara. Silakan baca surat At-Taubah ayat 23 dan surat Al-Mujadilah ayat 22. Yang ketiga, Al-Quran bahkan melarang menjadikan orang kafir sebagai teman setia. Jangankan jadi pemimpin, jangankan jadikan pelindung. Saudara, jadikan teman setia nggak boleh. Teman biasa silakan, tapi teman setia, tempat kita menyimpan rahasia, haram, nggak boleh, saudara. Silakan Anda baca surat Ali Imran ayat 118 dan surat At-Taubah ayat 16, saudara. Al-Quran melarang saling tolong-menolong dengan orang kafir yang sekiranya akan merugikan umat Islam.
Jadi kalau kita tolong menolong dari orang kafir, enggak merugikan umat Islam, boleh. Jaga keamanan, jaga ketertiban, membangun negara, silakan sudah. Tapi kalau tolong menolong dengan orang kafir yang merugikan umat Islam, haram. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Qasas ayat 86 dan surat Al-Mumtahanah ayat 13. Kemudian yang kelima, Al-Quran juga melarang mentaati orang kafir untuk dia menguasai kaum muslimin. Nggak boleh. Sebagaimana tertera dalam surat Ali Imran ayat 149 dan 150. Yang keenam, saudara, bahkan Al-Quran melarang memberi peluang sekecil apapun kepada orang kafir sehingga dia bisa menguasai umat Islam. Nggak boleh. Tidak boleh memberikan sedikit pun peluang kepada orang kafir yang dengan peluang tersebut dia kuasai umat Islam, dia atur umat Islam, dia hargai umat Islam. Haram. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 141. Kemudian yang ketujuh, Al-Quran juga memvonis munafik kepada muslim yang menjadikan kafir sebagai pemimpin. Silakan buka surat An-Nisa ayat 138 dan 139. Jelas Allah nyatakan orang yang mengangkat orang kafir sebagai pemimpin, Allah nyatakan mereka munafik. Kemudian yang ke-8, di dalam Al-Quran Allah juga menyatakan zalim terhadap muslim yang mengangkat orang kafir sebagai pemimpin. Silakan buka surat Al-Maidah ayat 51. Kemudian saudara, yang ke-9, Allah juga menyatakan fasik kepada orang Islam yang mengangkat orang kafir sebagai pemimpin. Lengkap sudah. Allah sebut munafik, Allah sebut zalim, Allah sebut fasik. Silakan buka surat Al-Maidah ayat 80 dan 81, saudara. Yang ke-10, Allah memvonis sesat. Kalau tadi udah munafik, zalim, saudara, nggak ada tambahan lagi nih. Allah nyatakan sesat orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Silakan buka surat Al-Mumtahanah ayat 5, saudara. Yang ke-11, Al-Quran mengancam azab bagi yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin atau teman setia. Ada azab. Setelah Allah katakan mereka sesat, mereka fasik, mereka zalim, mereka munafik, Allah nyatakan mereka akan mendapat azab. Silakan buka surat Al-Mujadilah ayat 14 dan 15. Dan kemudian saudara, di bagian 12 Allah mengajarkan umat Islam doa supaya dibaca tiap hari, supaya kita tidak menjadi sasaran fitnah bagi orang kafir, saudara. Kita baca di mana bunyi doanya, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Kita lagi mohon kepada Allah, jangan sampai kita ini menjadi sasaran fitnah orang kafir, tapi kita sendiri yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin yang besok kerjain kita. Inna lillahi wa inna ilaihi. Saudara, tolong dicatat, kalau ada seorang anak gadis muslimah, punya ayah, punya paman, punya saudara, punya wali kafir semua, apa boleh jadi wali nikah? Ya. Siapa yang jadi wali nikah? Hakim. Tolong dicatat, orang kafir jadi wali nikah buat anak kandungnya saja haram. Haram. Bagaimana jadi pemimpin? Bagaimana menjadi wali wilayah? Bagaimana menjadi wali negara? Bagaimana menjadi wali suatu kota? Bagaimana menjadi wali suatu daerah? Haram. Ini anak kandungnya yang mau menikah, anak kandungnya, saudara. Dia bapak kandung, kafir, nggak boleh jadi wali. Kalau si kafir saja nggak boleh jadi wali nikah, untuk anak kandung
Habib, saudara, yang seenaknya mengatakan orang kafir boleh jadi pemimpin bagi orang beriman. Besok anak gadisnya kalau kawin suruh orang kafir lagi jadi wanita ya. Allah, sembarangan aja saudara. Apa mereka nggak ngeliat? Jangan, kalau kau nggak ngerti fikih, nggak ngerti syariat, jangan kau bicara fikih. Jangan, saudara. Oh kau ngertinya hadis, urusin hadis, jangan bicara fikih. Oh kau ngertinya tafsir, kau urusin tafsir. Jangan soal fikih. Jangan, karena ilmu fikih berbeda. Ilmu fikih berbeda. Nggak sembarangan orang mengeluarkan fatwa, saudara. Jangan mentang-mentang kau dianggap ahli hadis, yang satu dianggap ahli Quran, terus seenaknya untuk memberikan fatwa dalam bidang fikih. Ini urusan fikih, saudara. Nggak boleh. Ini urusan kepemimpinan, urusan ahkamul Islam yang nggak boleh sembarangan kita mengeluarkan fatwa, saudara. Jadi biarkanlah kau jadi penonton yang baik saja. Biarkan para habaib, para ulama yang sedang berjuang untuk menolak para kafir jadi pemimpin, kau doakan aja. Kalau kau nggak mau doakan, tutup mulut, diam. Ini udah nggak ngedukung, nggak ngedoain, malah ngebela si Ahok. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu kepada DPP FPI, tolong. Ini yang tadi kita sudah tayangkan, tolong diperbanyak. Dan jamaah juga silakan mendapat selebarannya diperbanyak, bagi-bagi. Kesian umat Islam, saudara. Kesian umat Islam. Mereka di bawah banyak nggak ngerti, mereka di bawah banyak nggak tahu kalau orang kafir itu nggak boleh jadi pemimpinnya orang Islam. Kesian mereka tidak tahu, kesian mereka tidak ngerti. Yuk mari sama-sama kita berjuang untuk memberikan pemahaman kepada mereka. Insya Allah. Nah, penutup dari saya, saudara. Ahok mengumpulkan kiai-kiai, ustadz-ustadz di balai kota. Kemudian Ahok curhat. Kemudian mulailah dia bicara. Udah gitu yang jadi jubirnya kiai lagi sudah. Artinya kiai itu ngomong kepada wartawan, kata Ahok begini, kata Ahok begini. Jadi artinya kiai jadi jubirnya Ahok. Apa kata Ahok? Ya kalau saya nggak dapat hidayah, jangan salahkan saya. Hidayah itu kan dari Allah. Kalau saya nggak dapat hidayah, jangan salahkan saya. Ini kalimat kurang ajar. Saudara, Allah Maha tahu Ahok nggak dikasih hidayah. Mungkin kalau masuk Islam cuma buat motor-motorin Islam doang. Nah kan Allah Maha tahu, saudara. Dan kalau besok Allah tahu dia manfaat buat Islam, mungkin Allah akan kasih dia hidayah untuk masuk Islam. Tapi kalau Allah tahu ini cuma buat motorin umat Islam, mau ngapain dia masukin Islam? Jadi jangan intervensi urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah. Terus Ahok bilang, ya saya kan mau berusaha untuk cari hidayah, tapi saya ke masjid nggak boleh. Sekarang saya jadi wakil gubernur, mau ke masjid ditolak sama pengurus masjid. Ya jelas ditolak dong, kafir. Tapi jangan dulu, ya kalau saya ditolak, kapan saya dapat hidayah? Jadi jangan salahkan saya juga kalau saya nggak dapat hidayah. Saudara, dia jangan bersilat lidah. Kalau betul dia mau cari hidayah, kalau betul dia ingin menelusuri hidayah, kalau betul dia mau cari kebenaran, nggak mesti dengan ke masjid, saudara. Dia bisa mendengarkan ceramah-ceramahnya Akak Jin yang lembut. Dia bisa mendengarkan ceramah-ceramahnya Ustaz Arifin Ilham yang santun. Dia bisa mendengarkan ceramah-ceramahnya Ustaz Yusuf Mansur, saudara, yang bisa menggugah. Kasetnya bebas dijual di mana-mana, di YouTube gratis untuk didengar, saudara. Kalau dia mau dengar tentang Islam, bisa tidak? Bisa. Apa mesti ke masjid? Tidak. Kenapa kau nggak dengar? Kenapa nggak telusuri? Kenapa kau nggak cari? Dasar ini kutil babi. Pakai nyala-nyalain Allah, saudara. Gak ada, Allah Maha tahu. Kalau Allah lihat besok bahwa si Ahok itu manfaat masuk ke dalam Islam, Allah akan kasih dia hidayah, saudara. Tapi kalau Allah Maha tahu, ini kalau masuk Islam cuma buat motor-motor umat Islam, nambah-nambahin gemuk ini Islam, saudara. Allah nggak bakal kasih hidayah. Insya Allah. Kira-kira jelas tidak? Nah kemudian dia ngomong lagi, heran itu FPI Islam apa sih yang dibela? Nah untuk menjawab ini yang saya menjadikan penutup arahan saya. Alhamdulillah, saudara Ahok dan seluruh pejabat negara Republik Indonesia serta seluruh anggota dewan baik di pusat sampai ke daerah, dengarkan baik-baik. Alhamdulillah,
Front Pembela Islam, bukan POAN-TUI. Tolong dicatat, FPI bukan POAN-TUI. Saya ulangi sekali lagi, FPI bukan POAN-TUI. Kalau Anda mau tahu apa siapa POAN-TUI, Anda buka Google, Anda tulis POAN TUI TUI, di sana akan Anda lihat siapa itu POAN-TUI, saudara. Jadi nanti Anda pulang, Anda boleh lihat siapa itu POAN-TUI, saudara. Tidak, saya tidak masukkan tidak sempat saya masukkan kemari, saudara. Siapa itu POAN-TUI, saudara? POAN-TUI ialah Laskar Cina Kafir Indonesia yang dibentuk oleh penjajah Belanda. Dulu Belanda waktu menjajah membentuk Laskar Cina, orang-orang kafir yang setia kepada Belanda. Tugasnya mengambil upeti dari petani-petani pribumi. Tugasnya memeras rakyat-rakyat pribumi, saudara, untuk diambil kekayaan yang disetorkan ke Belanda. Tugasnya, kalau ada pribumi yang menantang, bunuh. Maka itu Anda buka dalam sejarah bagaimana POAN-TUI membunuh pribumi Muslim di Jawa Timur, di Pekalongan, bahkan di Jakarta, di wilayah Grogol Kotak sana, saudara. Dibunuh pribumi Muslim oleh mereka. Buka, saudara. Dan tolong diingat, begitu Belanda lari dari Indonesia, mereka ikut Jepang. Begitu Jepang hengkang dari Indonesia, mereka ikut PKI. Jadi waktu pemberontakan PKI, mereka ikut PKI. Mereka bunuh ulama, mereka bunuh kiai, mereka bunuh masyarakat pribumi. Nah, pertanyaan saya, kenapa pemerintah Republik Indonesia tidak memasukkan POAN-TUI dalam sejarah kemerdekaan Indonesia? Kenapa PKI disebut pengkhianatan? Kenapa pengkhianatan POAN-TUI tidak dicantumkan, tidak diceritakan? Kenapa? Cina kafir di zaman Belanda, mereka membentuk Laskar Cina Indonesia untuk membantai pribumi. Ini adalah fakta sejarah. Dan tolong lihat, Westerling, saudara, begitu membantai umat Islam di Makassar, begitu dia berada di Jakarta dan di Jawa Barat, dikejar oleh tentara Indonesia, saudara. Tapi akhirnya POAN-TUI yang meneruskan Westerling lewat Sanford, Jakarta Utara, Ancol, saudara. Dulu disebut Sanford, saudara. Dari sana diselundupkan Westerling, dilarikan dengan pesawat kecil untuk menuju Singapura, saudara. Cina kafir pengkhianat, Westerling itu pembantai umat Islam Indonesia. 50.000 pemuda Makassar dibantai oleh Westerling. Ternyata POAN-TUI, Laskar Cina Indonesia di zaman penjajahan Belanda membantu Westerling. Dan POAN-TUI ikut melakukan teror di Jawa Barat, sudah melakukan penculikan dan pembunuhan. Dan tolong catat, di tahun 1945 begitu Bung Karno dan Bung Hatta mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia, POAN-TUI di Sumatera Utara berontak, saudara. Cina di Medan angkat senjata, nggak mau masuk NKRI. POAN-TUI di wilayah Belaraja, Tangerang berontak, saudara, nggak mau mereka masuk NKRI. Akhirnya, saudara, umat Islam marah, terjadi perang di Belaraja. Berapa banyak Cina Laskar kafir yang dibunuh oleh masyarakat, saudara. Ini sejarah. Saya mau tanya, di pelajaran sejarah kemerdekaan Indonesia di sekolah ada? Kenapa disembunyikan? Kenapa disembunyikan? Jadi jangan mentang-mentang sekarang kau kaya raya, ini Cina kafir, saudara, sudah kuasai ekonomi, sekarang dia menguasai politik, dia merasa dirinya bersih, setia kepada bangsa, nasionalismenya tidak diragukan. Omong kosong. Maka itu saya minta kepada pemerintah, Anda tahu dulu, saudara, makanya jangan kaget. Kenapa di zaman Soeharto dulu Cina dibatasi, saudara? Nggak boleh sembarangan untuk jadi pejabat, karena Soeharto paham mereka banyak mengkhianati Republik,
FPI milik pribumi Indonesia, FPI milik umat Islam Indonesia. FPI bukan pengkhianat. FPI berjuang untuk umat Islam Indonesia, berjuang untuk agama, berjuang untuk bangsa, berjuang untuk negara. Dan tolong catat, alhamdulillah, para habaib Dzurriyyatul Rasul datang ke Indonesia, dan hari pertama mereka datang bukan sebagai penjajah, mereka datang sebagai penyebar Islam. Kemudian mereka membaur dengan bangsa Indonesia, mereka menikah dengan wanita-wanita Indonesia, sampai anak-anak mereka, saudara, itu yang kita kenal dengan wali Songo. Mereka adalah habaib yang menyebarkan luas Islam di Indonesia, saudara. Nggak sampai di situ, mereka kawin sama anak-anak sultan-sultan, raja-raja pribumi, dan kemudian mereka menjadi sultan-sultan Islam yang sangat dicintai oleh bangsa Indonesia. Betul? Dan begitu Belanda datang, mereka melakukan perlawanan, saudara. Tidak ada mereka yang membantu Belanda, semuanya melakukan perlawanan. Habaibnya, ulamanya, seperti Diponegoro, Imam Bonjol, Teku Umar, di mana-mana semua angkat senjata melawan penjajah. Ada habaib dari pengkhianat, saudara? Nggak ada. Saya punya ayah almarhum Sayyid Husain bin Muhammad Syahad, saudara, dulu ditangkap oleh Belanda. Kenapa ditangkap, saudara? Karena ayah saya bekerja di Palang Merah Belanda, menyiapkan perbekalan. Tapi di waktu-waktu tertentu, perbekalan dari gudang Belanda tersebut ayah saya keluarkan untuk para gerilyawan, saudara, untuk pasukannya Kiai Haji Nur Ali di Bekasi. Jadi begitu ini terus berlanjut, ya, kerja dengan Belanda. Saya punya ayah bahasa Belandanya cukup baik, cukup bagus. Dia gagak gudang Belanda, tapi perbekalan Belanda kemudian terus diberikan kepada gerilyawan, saudara. Akhirnya ada pengkhianat yang membocorkan itu kepada Belanda. Saya punya ayah ditangkap dari depan pintu rumah sampai ke penjara di Kalimalang, saudara, diseret dengan jeep, diikat dengan tambang, diseret dengan jeep, dibawa itu ke Kalimalang, saudara. Saya nggak usah cerita kakek, saya nggak usah cerita datuk, baru cerita ayah saja, saudara. Ayah kami bukan pengkhianat, berjuang melawan Belanda, saudara, berjuang membela para gerilyawan, saudara. Akhirnya divonis hukuman mati. Begitu hendak dihukum mati, saudara, semua pasukan gerilyawan Kiai Haji Nur Ali, siapa yang tidak kenal? Ulamanya Bekasi, ulamanya Betawi, ulama yang menjadi pejuang, ulama yang menjadi pahlawan nasional, saudara. Beliau kerahkan itu gerilyawan untuk menyerbu itu penjara yang dari dalam juga berontak, saudara, dan akhirnya berhasil seluruh tahanan melarikan diri di malam itu, saudara. Dan ayah saya begitu lari tertembak bagian pantatnya, luka, menyeburkan diri ke Kalimalang Bekasi, diselamatkan oleh para gerilyawan Kiai Haji Nur Ali, dan akhirnya cacat seumur hidup. Jalannya pincang karena tembakan di bagian pantatnya, saudara. Jadi artinya saya cuma mau kasih tahu, saudara, kami beda dengan Poh Antui. Kami bukan Poh Antui. Habaib itu di Indonesia pejuang, habaib itu di Indonesia penyebar Islam, saudara. Jadi jangan coba-coba, saudara, orang-orang macam Ahok atau yang mendukung Ahok terus ingin membesar-besarkan jasanya Cina kafir di Indonesia. Mereka pengkhianat, mereka yang membantai pribumi, mereka yang merusak Islam. Sekarang mereka membicara kebangsaan, mereka membicara nasionalisme. Kami habaib bukan hanya bicara dari dulu sampai saat ini. Kami sudah buktikan, kami cinta agama, kami cinta negara, kami cinta bangsa, dan kami tidak akan bergeser dari itu semua. Sallu ala Nabi. Ini yang saya sampaikan, saudara. Jadi habaib itu berjuang. Mereka banyak dibunuh, mereka banyak dihabisi oleh Belanda, saudara. Mereka nggak khianat kepada Republik ini, saudara. Nah, begitu saya minta semua jamaah di sini dan mereka yang mendengarkan siaran radio Silaturahim, silakan buka komputer Anda, buka Google Anda, tulis Poh Antui. Di sana akan Anda lihat, saudara, siapa itu Poh Antui, kemudian siapa itu, yaitu tokoh-tokohnya. Ada seorang tokoh Poh Antui dibuat buku, dianggap pahlawan, saudara. Itu Jacket Chan itu, saudara, dianggap pahlawan, padahal dia orang Poh Antui. Dia yang meloloskan Westerling, dia yang melakukan pembantaian, saudara, terhadap umat Islam. Korbannya Poh Antui hari ini, saudara, yang lanjut usia masih ada. Dulu di Gelodok Kota itu Jalan Gajah Mada, Hayam Buruk,
kepada seluruh pejabat negara Republik Indonesia, kepada seluruh anggota dewan dari pusat sampai ke daerah, sudah waktunya kembalilah Anda kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang asli ditulis Presiden Indonesia harus pribumi. Bahkan dalam Piagam Jakarta ditambahkan harus pribumi dan harus beragama Islam. Itu undang-undang sudah bagus. Kenapa kau hapus? Kenapa kau hapus? Diganti Presiden Indonesia adalah warga negara Indonesia. Selesai. Apakah orang kafir dari luar negeri jadi warga negara Indonesia baru sehari terus boleh jadi presiden? Tidak boleh. Periksa dulu nasionalisme kebangsaannya. Periksa dulu cintanya kepada bangsa dan negara ini, saudara. Nah, maka itu kita minta balikin lagi itu aturan. Tulis dalam Undang-Undang Dasar, Presiden Republik Indonesia harus pribumi asli beragama Islam. Saya nomor 1 yang mendukung aturan itu, saudara. Gara-gara dirubah warga negara Indonesia, akhirnya Cina kafir boleh jadi presiden, saudara. Gara-gara diubah, saudara, akhirnya musuh Islam boleh, musuh bangsa ini boleh jadi presiden, saudara. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Undang-Undang Dasar 1945, peninggalan para founding father, peninggalan ada pendiri bangsa ini, diobok-obok, saudara. Diobok-obok saat reformasi. Dulu dalam UUD 45 tidak ada kata demokrasi, sekarang banyak kata demokrasi. Dulu dalam UUD 45 tidak ada ekonomi liberal, sekarang dalam UUD 45 ada ekonomi liberal, saudara. Diobok-obok. Maka itu saya serukan seluruh bangsa Indonesia, mari kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, yang dijiwai oleh Piagam Jakarta. Insya Allah. Kira-kira jelas tidak? Saya mau tanya, apa Anda ridho orang kafir jadi presiden? Apa Anda ridho orang kafir jadi presiden? Apa Anda setuju kalau presiden Indonesia harus beragama Islam? Setuju tidak? Setuju tidak? Harus pribumi yang Muslim? Setuju tidak? Alhamdulillah. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Jadi Ahok jangan sok pahlawan, jangan sok bersih. Kau lihat dulu sejarahnya. Jangan-jangan kau punya bapak dulu ikut Poh Antwi juga. Jangan-jangan kau punya kakek ikut Poh Antwi. Periksa dulu, saudara. Hati-hati. Dulu zaman Soeharto ikut PKI, periksa ke bawah, saudara. Ada nggak pamannya PKI? Ada ya kakek bapaknya PKI? Karena PKI dianggap khianat kepada negara. Nah, kalau PKI dianggap khianat kepada negara, dimasukkan dalam pelajaran kurikulum pendidikan di sekolah, Poh Antwi itu khianat kepada negara, saudara. Khianat kepada negara, khianat kepada bangsa, saudara. Dia bunuh pribumi, dia bantu Belanda, dia bantu PKI. Kenapa tidak disebutkan dalam sejarah Indonesia? Poh Antwi wajib untuk masuk dalam kurikulum bangsa Indonesia, biar bangsa Indonesia tahu sejauh apa, sebesar apa pengkhianatan yang dilakukan oleh Cina kafir terhadap Republik Indonesia, sudah. Dan ingat, bahkan sampai Cina Muslim mereka aniaya, sudah. Kalau ada Cina masuk Islam, ada Cina ikut Islam, ada Cina anti Belanda, oh dimusuhi sama Poh Antwi, sudah. Jadi Cina yang Muslim, yang baik-baik, yang bagus-bagus, mereka bunuh juga, sudah. Maka itu hati-hati, ini Cina kafir ini berbahaya, sudah. Kira-kira jelas tidak? Nah, itulah yang saya mau sampaikan pada kesempatan hari ini. Kita masih punya waktu cukup luas. Nah, kita minta di sini beberapa tokoh kita untuk bisa menyampaikan itu dari saudara kita Al-Muhtaram Al-Mukarram, Bapak Ustaz Haji Adi Aksa Daud, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga kita. Takbir! Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya cintai dan saya hormati serta saya banggakan, Habib Rizik Syihab. Minggu lalu saya datang mengaji kepada beliau di Puncak, dan pagi ini saya datang ke sini, tapi subhanallah semangatnya tetap
luar biasa ya. Kaget-kaget juga saya gitu. Kayak pengajiannya judulnya pengajian Ahok. Insya Allah apa yang disampaikan oleh Habib Rizik saya kira memang menjadi keprihatinan umat Islam. Tapi saya barangkali pesankan kepada Wahillah untuk kalau melakukan aksi demo tidak anarkis. Jangan sampai kita dibetul-betulkan ya kan, dianggap bahwa itu anarkis. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan Habib Rizik insya Allah tetap sehat walafiat. Insya Allah kalau ada masalah-masalah keislaman, Habib Rizik selalu tampil di depan. Insya Allah ini juga gara-garanya Ahok sendiri. Ini melalui radio saya ingin sampaikan, mudah-mudahan Ahok juga dengar. Ketika Ahok berbicara kalau FPI punya golok, gue punya golok. Kalau FPI punya pasukan, gue juga punya pasukan. Sebagai seorang pemimpin itu salah besar. Jadi kalau hari ini orang minta dia ganti, itu karena kekasaran dan karena omongannya yang terlalu arogan, saya kira. Nah, kita sampaikan saja aspirasi kita dalam bentuk demo, tapi mohon jangan anarkis, insya Allah. Dan saya yakin dan percaya, insya Allah mudah-mudahan Allah senantiasa bersama orang-orang yang ikhlas berjuang di jalan Allah. Untuk itu yang saya sampaikan, dan saya juga menggarisbawahi apa kata-kata Habib Rizik tadi. Disampaikan juga sebuah hadis kepada saya bahwa nanti di akhir zaman akan datang suatu masa di mana layak yaqbid minal Islam ila ismuhu. Islam tinggal namanya saja. Wa la yaqbid minal Quran ila rasmuhu. Di mana Islam, di mana Quran tinggal huruf-hurufnya saja. Wa masajidahum amiratun. Masjid mereka megah-megah, besar-besar. Wa hiya kharaban minal huda, tapi kosong dari hidayah. Hadis ini mauquf sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan yang terakhir katanya ulamahum syarru man tahta anis salam. Ketika itu ulama mereka sejelek-jelek makhluk di kolong bumi. Tahruju fitnah wa fihim ta'ud. Fitnah keluar dari mulut mereka dan kembali kepada mulut mereka. Nah, tadi sudah diperingatkan oleh Habib tentang orang-orang yang mencari dalil-dalil untuk mensahkan. Dan mudah-mudahan insya Allah sesuai dengan para pendiri Republik ini, itu kan ada Pancasila. Sila keempat itu kalau kita renungkan dengan baik, ternyata dahsyat itu. Saya pernah dengar ceramah Habib Rizik kalau tidak salah, BPUPK itu isinya kiai-kiai gitu, para kiai-kiai. Dan saya baru tadi terharu mendengarkan ayahanda Aba atau Abi daripada Habib Rizik ini seorang pejuang luar biasa, sampai cacat karena ditembak oleh Belanda karena membela Indonesia. Jadi rasa nasionalisme dia, rasa kebangsaan beliau ini tidak bisa dilakukan lagi. Jadi insya Allah akan senantiasa berada di depan kalau ada hal-hal yang menyimpang dari ajaran Islam. Para pendiri Republik ini ada namanya yang disebut dengan Pancasila yang kita ketahui sebagai dasar negara kita. Yang sila keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ternyata mereka sangat arif. Mereka mengatakan bahwa rakyat ini perlu dipimpin, tapi dipimpin oleh siapa? Oleh hikmah. Orang-orang yang punya hikmah. Kalau dia punya hikmah, maka dia akan bijaksana dalam permusyawaratan, dalam perwakilan. Mau dia di DPR, mau dia di MPR, mau dia di eksekutif, legislatif, dia akan bijaksana. Tapi dengan syarat pemimpin itu harus orang yang punya hikmah. Hikmah itu dari mana? Ya jelas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam Al-Baqarah, "Yu'til hikmah ma yasha, wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran." Siapa yang Allah kasih hikmah, maka dia akan memperoleh kebaikan yang banyak. Jadi sesungguhnya depan kita menjadi bangsa ini mengharapkan pemimpin kita itu orang yang punya hikmah. Artinya orang yang dekat kepada Allah. Gitu. Kalau orang dekat kepada Allah, maka dia akan bijaksana dalam perbuatan. Mau dia di eksekutif, mau dia di legislatif, mau dia di mana saja, dia tidak akan terjadi yang namanya bikin tandingan itu, tandingan ini. Dia tidak perlu berebut kekuasaan. Tidak perlu, kenapa? Karena dia tahu nih bahwa kekuasaan dia akan kembali kepada Allah. Dan ketika dia jadi menteri, jadi presiden, mau jadi lurah, mau jadi camat, ini semua karena Allah. Tidak akan pernah ada rasa sombong sedikit pun dalam diri dia. Dan insya Allah dia tidak pernah akan makan uang haram. Karena dia tahu makan uang haram itu akan menjadi darah daging dari anak-anak kita. Alhamdulillah saya percaya Allah pernah menjadi Menteri Pemuda Olahraga Menpora, memporak-porandakan itu selama 5 tahun. Selama 5 tahun, tapi karena doa-doa para ikhwah sekalian, doa juga Habib Rizik, alhamdulillah saya selamat dari segala tantangan, halangan,
hambatan dan hambalang. Allah menjaga itu. Oleh karena itu perlulah berkawan dengan para ulama seperti Habib Rizik dan Habib-habib yang hadir di sini sekalian. Kalau kita dekat pada mereka, insya Allah doanya juga akan dijabah Allah. Orang ada teman yang bilang, Pak Diak saya dekat ya sama Pak Habib Rizik. Dekat ya Pak. Wah jangan dekat Pak, nanti Bapak disorot. Biarin. Mau disorot apaan ya kan? Hidup saya juga udah nggak tahu berapa lama lagi. Kenapa saya mesti jauh-jauh mau berpura-pura? Orang saya berguru sama beliau. Kan begitu. Orang beliau kulihat walaupun namuran, katakan yang minang walaupun pahit. Kan begitu. Radio kan kemana-mana. Biarin insya Allah. Jadi amal saya kan begitu. Walaupun tadi saya sini mau ngaji gitu kan, tapi pengajiannya pengajian yang dahsyat punya. Oke, Habib bilang jangan lupa hari Ahad atau datang kita ada rame sama teman-teman, ada Haji Ayo, Haji Gatot turun ke sini. Tapi mereka pada kaget-kaget semua. Alhamdulillah. Nah jadi kalian mengatakan begitu, jadi terus terang aja. Jangan kata-kata tuh dekat. Kenapa? Wah bahaya kata siapa? Kalau kata setan emang bahaya. Tapi kalau kata malaikat pahala gitu. Nggak ada masalah, ya kan? Nah begitu. Jadi insya Allah itulah ya. Oh jangan kan ada ini gimana kan mantan menteri nanti orang lihat orang sholat nggak ada masalah. Yang penting Allah ya kan? Karena dalam surat Al-Tawbah Allah mengatakan bekerjalah kamu, Allah Rasul dan orang iman akan melihat pekerjaanmu. Mau jadi presiden kek, mau jadi wapres kek, mau jadi menteri kek, mau jadi gubernur kek, itu akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah Allah selamatkan kita sudah cukup, nggak perlu lagi jadi menteri udah cukup. Alhamdulillah sekarang kita ikut ngaji aja sama Habib, datang ke puncak dan walaupun jalannya jauh banget. Saya bilang sama teman-teman ini kalau pulang dari tempat Habib nih, kalau orang melahirkan ini melahirkan tengah jalan aja. Masya Allah itu. Tapi Habib hijrah ke sana bawa anak-anak itu, saya habis pikir dia bilang, waduh jauhnya minta ampun ya. Udah jalannya rusak lagi tapi pahalanya besar. Ya kalau istri belum lagi hamil bisa melahirkan di tengah jalan. Tapi itu bagian dari perjuangan gitu kan. Udah airnya nggak ada lagi ya kan. Jadi ya, mau wudhu susah banget gitu ya. Tapi saya menitikan air mata ya alhamdulillah dengan 30 hektar di markas syariah yang di sana. Alhamdulillah luar biasa. Itulah diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan karena doa-doa beliau pun juga alhamdulillah saya selesai jadi menteri dan tidak menjadi dubes gitu loh. Kalau jadi dubes naudzubillah min dzalik. Bukan dubes duta besar, tapi banyak menteri, mantan menteri, banyak bupati, banyak wali kota jadi dubes, bukan duta besar tapi duduk di belakang besi. Kalau mau aman, dekat aja sama Habib. Betul lah. Allahu Akbar. Hari ini nggak ada partai, ya kan? Saya tidak menjadi aktivis partai, jadi orang yang lepas, tapi saya jamaahnya Habib, insya Allah. Bikin apa aja jamaah beliau. Suruh demo, ayo, ya kan? Insya Allah ya. Cuma jangan anarkis aja, kan? Gitu kan? Kalau anarkis, kan orang bilang lagi, wah itu siapa penggerak itu si komis tuh, makanya. Ya Allah, ya kan? Jadi gitu, Beb. Kalau Habib sih nggak apa-apa, jantungnya double ya. Semua nih. Kita kan masih mikir anak juga ya kan. Kita udah gak mikir lagi deh kan. Malah urusannya langsung doa dari Allah Subhanahu Wa Taala ya kan. Kita minta doa belum tentu diterima lagi doa kita kan. Kalau doa dia insya Allah udah diterima langsung insya Allah dijabah. Jadi ya itulah kira-kira. Jadi insya Allah mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat. Dan ini memang hak kita kok. Betul tadi kata Abu Husain. Jadi artinya hak umat Islam mau kita mayoritas beragama Islam, kita pemimpin yang muslim, dan itu juga kembali lagi kepada mulutnya Pak Ahok sendiri ketika dia menantang-nantang kan, kalau orang punya golok, gua punya golok, kalau punya pasukan, kan itu kan arogan, sebenarnya salah. Kalau dia diam-diam aja gitu, aku kemarin datang ke sini dialog sama Habib Rizik gitu kan, mungkin orang agak berubah-ubah dikit, nggak keluar tuh pohantu itu kan, ya kan? Tapi kan begitu digalakin itu Habib digalakin, siapa suruh loh? Bangunin macan tidur namanya. Salah sendiri kan begitu. Jadi saya juga ya udah mau diapain ya kan gitu kan. Tapi memang betul itu hadisnya jelas, kita tidak walang tarto ayatnya walang tarto angkal Yahudi walang Nasara hatta tatabia bila tahu itu jelas itu. Jadi ini sudah masalah yang masalah kita bersama. Jadi saya kira
kita jangan anarkis, kita lakukan, mudah-mudahan Allah meridhoi perjuangan kita semua. Saya kira ini dari saya sampaikan, dan saya hanya berdoa insya Allah, mudah-mudahan insya Allah perjuangan Habib Rizik Syihab ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala, habaib yang lain. Karena tadi beliau juga bilang, awas kalau ada kiai, ada habaib yang bikin pernyataan. Karena tidak semua habaib yang di sini yang ngumpul yang benar-benar juga, ada juga habaib yang lenceng-lenceng, ya kan ya. Itu betul itu. Nah ini nih, habaib ini KW1. Nah ini banyak sekarang yang beredar, justru habaibnya KW2. Nah ini yang beredar banyak nih. Ini yang repot nih, ya kan gitu. Oleh karena gitu, kalau mau cari habaib habaib yang benar, yang asli, datang ke sini ke Markas Syariah. Soalnya kumpul para habib yang benar di sini. Oke itu, ya kan. Kalau mencari yang KW2, ya cari aja lah banyak. Saya kira begitu aja dari saya. Ya kalau yang dengerin radio, ya udah alhamdulillah dengerin aja lah, ya kan ya. Teman-teman semua, insya Allah yang mau turun. Di sini juga ada sahabat saya nih. Oh baru datang. Forum Umat Islam Indonesia. Saya kenal beliau ini dari dulu, dari mulai mahasiswa ya mas ya. Saya mulai sampai beliau jadi kiai. Udah bisa jalan di atas air sekarang. Dulu bareng diskusi awal-awal dulu, zaman mahasiswa dulu ya, betul ya Ustaz ya. Baru jalan di atas air ya. Bentar lagi kalau tempat Habib Rizik beliau ke puncak, kita naik mobil dia nggak perlu baca Fatihah nyampe dia. Cuma digotong. Mudah-mudahan insyaallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih kepada akhina al-fadil yang sadahul hafizahullah ta'ala, doakan agar beliau panjang umur, taat dan ibadah, sehat dan afiat, amin ya rabbal alamin. Nah saudara, sebagaimana yang beliau amanatkan tadi, itu juga merupakan amanat kita semua. Aksi tanggal 10 November harus kita perjuangkan sebagai aksi yang damai. Damai, tenang, tanpa kekerasan. Jadi semua pihak harus menjaga betul, jangan sampai terprovokasi. Siap aksi damai? Siap. Takbir. Cuman ada kendala ini Pak Diaksa ini. Ini laskar-laskar punya prinsip. Biasanya kan orang kalau kasih arahan jangan terpancing, begitu kan? Kalau laskar nggak begitu. Kalau dipancing, dia tolong pancing-pancingan. Ini yang jadi problem. Kan biasanya kalau dipancing jangan terpancing. Laskar enggak begitu dipancing, ada yang mancing-mancingnya datang semua. Masya Allah, makanya besok laskar prinsip itu jangan dipakai dulu ya. Nah, jadi besok pakai prinsip pokoknya jangan terpancing dulu. Jadi ada saatnya anjing menggonggong kafilah berlalu, ada saatnya. Tapi ada saatnya juga anjing menggonggong timpuk sama batu. Kalau besok nih anjing menggonggong kafilah berlalu, kira-kira setuju tidak? Setuju. Tapi kalau nanti pemerintahnya bandel maksa, baru anjing menggonggong timpuk sama batu. Setuju? Takbir. Nah, jadi sebagai informasi, jadi sudah ada surat dari Kementerian Dalam Negeri yang ditujukan kepada pimpinan DPRD Provinsi DKI pada tanggal 28 Oktober 2014 yang isinya meminta kepada DPRD untuk segera mengumumkan melalui sidang paripurna bahwa Wakil Gubernur Ahok untuk dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta. Saya mengingatkan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang baru, jangan Anda menggunakan arogansi kekuasaan. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, begitu juga Nomor 32 Tahun 2014, saudara, bahwa naiknya wakil gubernur menjadi gubernur itu harus melalui mekanisme. Mekanismenya adalah DPRD harus menggelar sidang paripurna, dibicarakan, disetujui, baru diumumkan.
negeri tidak boleh untuk melantik Ahok sebagai gubernur. Nah, jadi kita minta Menteri Dalam Negeri jangan memaksakan kehendak. Hati-hati, ini bisa memicu kerusuhan. Jadi kalau ingin Jakarta aman, tenang, kondusif, ayo sama-sama kita duduk musyawarah. Ayo sama-sama kita duduk mufakat. Itu pertama yang saya mau ingatkan. Kedua, saat ini ada Perpu yang dikeluarkan oleh Presiden SBY di akhir masa pemerintahannya. Perpu itu belum dibatalkan oleh DPR RI. Artinya Perpu itu masih berlaku sampai sekarang. Di dalam Perpu tersebut ada ketentuan bahwa wakil gubernur tidak otomatis menjadi gubernur. Jadi tolong Pak Menteri baca dulu Perpunya. Jangan Anda jadi menteri seenaknya bikin pernyataan. Anda ini pejabat publik, pejabat tinggi, jangan sampai nanti pernyataan Anda menjadi bumerang buat diri Anda. Perpu yang dikeluarkan Presiden SBY di akhir masa pemerintahannya ada klausul yang menyebutkan wakil gubernur tidak secara otomatis menjadi gubernur. Dan undang-undang tentang pemerintah daerah tahun 2014 pun Saudara Kementerian Dalam Negeri bisa melantik wakil gubernur menjadi gubernur kalau sudah disetujui oleh DPRD. Ini DPRD belum setuju. DPRD belum memutuskan. Nah, jadi jangan coba-coba Menteri Dalam Negeri menggunakan arogansi kekuasaan. Kalau Anda menggunakan arogansi kekuasaan, nanti umat Islam akan menggunakan arogansi kekuatan. Nah, tinggal kita berkelahi di lapangan. Nah, kekuasaan atau kekuatan yang menang, begitu aja, saudara. Jangan mancing-mancing umat Islam. Jangan mancing-mancing umat Islam. Kami ingin menurunkan Ahok secara konstitusional. Kalau Anda ingin membela Ahok, silakan bela secara konstitusional. Nanti kita adu konstitusi. Ada Mahkamah Konstitusi, ada Mahkamah Agung, ada jalur judicial review, ada jalur PT UN. Nah, jadi artinya jangan Anda menggunakan arogansi kekuasaan. Hargai umat Islam sebagai warga mayoritas daripada ibu kota DKI Jakarta. Dan saya serius, saya nggak main-main. Kalau pemerintah memaksakan kehendak menggunakan arogansi kekuasaan, jangan salahkan kami kalau kami nanti akan membentuk pemerintah tandingan di Jakarta. Kami bentuk Pemda tandingan, ada gubernurnya, ada wakil gubernurnya. Kami tidak akui itu Pemda yang ada di Jakarta. Saudara, kalau PDIP bisa bikin DPR tandingan, kami juga bisa bikin pemerintah tandingan, saudara. Nah, karena itu jangan mancing-mancing. Kami menginginkan semua berjalan secara konstitusional. Jangan mancing-mancing FPI. Jangan. Kalau kami inkonstitusional, kalau kami main tubruk, kami nggak mengundang masyarakat tanggal 10 November. Di Jakarta, laskar FPI tidak kurang dari 50.000 orang. Kami turunkan 10.000 saja, bakal kantor balai kota, selesai, saudara. Itu kalau kami ingin kerusuhan, itu kalau kami ingin kekacauan, itu kalau kami ingin inkonstitusional. Justru saya tekankan sekali lagi, kami ingin aksi damai tanpa kekerasan, lengserkan Ahok secara konstitusional. Maka itu tentara, polisi, jangan overacting, jangan kau gunakan pentunganmu untuk mukuli rakyat, jangan kau gunakan senjatamu untuk nambaki rakyat. Ingat, ini gerakan konstitusional dan kalian wajib menghadapinya juga konstitusional. Kira-kira setuju tidak? Siap aksi damai? Siap aksi konstitusional? Takbir! Baik, selanjutnya saudara, rugi kita kalau hari ini nggak dapat ilmu. Hari ini ada cendekiawan kita yang hadir, dosen guru besar di UIN, yaitu Akhina Al-Fadil Sayyidil Mahbub Al-Habib Ali bin Hasan Al-Bahar MA. Fadil yang tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahid al-ahad al-fard as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Summa salatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-wadil mayamin kullama takarraratil ayyam wal layali tatajaddad. Yang pertama, saya hadir ke sini untuk mendengarkan dan mendapatkan yang mungkin saya tidak bisa mendapatkannya kecuali saya harus hadir ke tempat ini. Dan alhamdulillah saya mengharap semua saudara-saudara yang hadir dan para pendengar radio Silaturahmi pun mendapatkan apa yang hari ini kita dapatkan. Yang saya cintai dan kita cintai, sama-sama kita hormati Imam Akbar FPI Habib Muhammad Rizik Syihab. Mudah-mudahan Allah berikan kepada beliau kekuatan. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang bekerja sama di dalam kebaikan. Yang kami cintai dan kami muliakan Sekjen Ketua Umum FPI Habib Muhsin Al-Attas dan seluruh jajaran keluarga besar FPI, dan yang saya hormati Bapak Adi Aksa Daud yang tadi membawakan hadis lam yabqa minal Islam illa ismu wala minal Quran illa rasmu. Memang ditulis oleh seorang ulama ahli hadis besar, Said Abdul Aziz bin Siddiq Al-Umari. Beliau mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan ahwal sa'ah, al-arba'un al-aziziyah fi ahwal sa'ah. Di sana beliau mengumpulkan hadis-hadis yang terkait tentang fenomena-fenomena yang akan terjadi ketika kiamat sudah benar-benar akan dekat sekali. Di antaranya tadi disampaikan oleh Ustaz Adi Aksa Daud yang kami cintai dan kami muliakan, Habib Muhsin bin Zaid, Ustaz Muhammad Khattab, dan seluruh saudara-saudara hadirin dan hadirat dan para pendengar radio Silaturahmi. Seperti yang saya katakan, bahwa saya hadir ke sini untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan membuat kita mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Habib Rizik tadi banyak menyampaikan informasi-informasi yang memang kita butuhkan, dan saya juga ingin mengajak teman-teman di FPI, di Markas Syariah dan Habib Fikri di lembaga dakwah. Tadi yang Habib Rizik sebutkan terkait dengan hantu, itu harus menjadi bagian yang masuk dalam pelajaran sejarah Islam di Indonesia. Usahakan bagaimana pelajaran itu, dan nanti kita insya Allah akan sampaikan kepada menteri yang terkait untuk itu menjadi bahan yang jangan dilupakan, jangan terus. Itu bukan bohong, itu fakta, itu kenyataan. Dan menurut saya pribadi, dan mudah-mudahan saudara-saudara juga sepakat, bahwa itu adalah sejarah yang harus kita mengambil pelajaran dari sejarah tersebut. Kemudian yang terkait dengan akhlak, tadi Pak Adi Aksa Daud, Ustaz Adi Aksa itu menjelaskan tentang yang salah yang sana. Kenapa dia bilang, lu punya golok? Lu punya golok. Saya masih ingat, saya tidak tahu, mungkin saudara-saudara semua juga tidak jauh beda dengan saya. Saya masih ingat, ketika saya masih kecil, kalau saya berbicara lo sama ibu saya, itu kita dididik. Bagaimana kalau seorang pejabat publik? Apa tidak ada aturan? Apa tidak ada akhlak? Sehingga ini adalah keprihatinan kita yang mendalam sebagai Muslim, sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga Jakarta. Dan kita mengharap, sebagaimana juga tadi Habib Rizik mengingatkan, Ustaz Adi Aksa Daud juga mengingatkan, semua yang akan dilakukan ini sesuai dengan konstitusi. Dan itu negara-negara modern itu boleh, demo itu boleh. Jangan takut kalau ada yang mau demo, itu nggak ada masalah. Demo berapa banyak di negara-negara maju yang belum dilantik sudah di demo, begitu dilantik di demo, dan selesai. Itu biasa, jangan terlalu menganggap. Dan itu adalah hak setiap orang yang ingin menyampaikan. Yang penting tidak anarkis, dan mohon maaf kalau ada yang mancing, ada yang terpancing. Kita minta
kepada yang mancing juga ditindak. Kita juga mengharap yang memancing, yang menjebak juga mendapatkan tindakan, sehingga semua itu tidak berani melanggar aturan-aturan yang sudah ada. Kemudian saya tidak ingin berpanjang lebar, saya hanya teringat dengan satu hadis Rasulullah SAW diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Rasulullah SAW mengatakan, la tajlisu inda kulli alimin illa alimin yad'ukum minal khams ilal khams. Jangan kamu duduk di sembarang orang alim. Tadi saya juga dengar ada KW1, ada KW. La tajlisu inda kulli alimin illa alimin yad'ukum minal khams ilal khams. Jangan kamu duduk di sembarangan orang yang dianggap alim. Itu saya masih ingat ketika kita masih sekolah di Syria, itu ada teman kita yang menggunakan istilah bahasa mereka itu zonantu zonan fakhaba zanni zonantu syekhan talak bukan. Saya sudah sangka, saya pikir nih dia orang alim, orang ngerti agama, gak taunya penyanyi. La tajlisu inda kulli alimin ila alimin yad'ukum minal khams ilal khams. Jangan kamu duduk ke sembarangan, tapi duduklah di situ yang orang alim yang akan mengajak kamu dari 5 menuju 5. Sila itu juga 5. Min khams ilal khams. Min asyak ilal yakin. Kalau kamu duduk di situ, kamu datang dalam keadaan ragu. Jika kamu duduk dengan orang alim tersebut, kamu mendapatkan keyakinan. Min asyak ilal yakin. Hari ini mungkin ada yang ragu, nggak paham apa yang diinginkan oleh FPI dan nggak mengerti apa yang dikerjakan oleh FPI. Tapi kalau dia datang, dia mendengarkan, insya Allah dia pindah. Min asyak ilal yakin. Dan ulama yang benar, kita datang dalam keadaan ragu, pulangnya kita mendapatkan yakin. Kemudian minar riya ilal ikhlas. Dari riya mau pamer, mau datang dari rumah masih membawa riya, begitu duduk di situ, pulangnya mendapatkan keikhlasan. Kemudian yang ketiga, minat takabbur, minat kibri ila tawadhu. Dari sombong, pulang dari majelis tersebut menjadi orang yang tawadhu. Sombong, pulangnya menjadi seorang yang tawadhu karena mendapatkan apa-apa yang diberikan oleh seorang alim tersebut. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan yang keempat, minar raghbati ila rahbah. Dari cinta kepada dunia menjadi takut akan akhirat. Kita, siapapun kita, pasti akan datang satu kesempatan kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis ulama yang baik, ketika kita datang mungkin masih membawa cinta kepada dunia, tapi begitu kita keluar dari tempat itu atau berada di tempat itu, sudah ada rasa takut akan hari akhirat. Dan saya harus menyampaikan penghormatan saya kepada Habib Rizik dan keluarga yang saya dengar langsung, yang saya tahu langsung. Sebagaimana yang tadi Ustaz Atiqah Sadarul mengatakan, jantungnya Habib Rizik, keluarganya, istri beliau, putri beliau, menantu beliau, semuanya beliau kerahkan. Dan itu mengingatkan kita dengan hari Asyura, bagaimana Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, putra dari Fatimah binti Rasulullah SAW, yang berjuang bukan hanya sendiri, semuanya dibawa. Dan itu semuanya karena tidak cinta dengan dunia. Takut bagaimana nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak ada yang dipersembahkan. Lalu akhirnya Rasulullah SAW dalam hadis tersebut mengatakan yang kelima dan yang terakhir, minal adawati ilal mahabbah, minal adawati ilal nasrah. Dari permusuhan menjadi saling mencintai. Dan saya pribadi, dan selalu saya menyuarakan, kita umat Islam terutama, dan seluruh masyarakat Indonesia secara umumnya, kita harus sering-sering silaturahmi untuk kita menukar informasi, sehingga tidak ada salah paham di antara kita, tidak ada salah duga di antara kita, sehingga majelis yang baik yang kita datang mungkin masih ada permusuhan,
tapi pulang dari tempat itu kita membawa cinta dan menebarkan cinta. Dan akhirnya saya teringat ketika Habib Rizik tadi mengatakan, ada yang mengatakan kenapa FPI seperti itu. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan memang banyak yang tidak setuju. Saya rasa yang tidak setuju mungkin belum paham. Sehingga kita mengharap radio silaturahmi bisa menjadi saluran yang akan membuka. Karena banyak yang tidak paham, apalagi yang hantu-hantu tadi. Banyak yang tidak paham. Kita mengharapkan radio silaturahmi, radio FPI itu bisa menyebarkan informasi yang benar, yang tidak ada tujuan apa-apa, karena tidak diragukan lagi nasionalismenya Habib Rizik. Dan ketika berbicara nasionalisme tadi, saya teringat di salah satu peristiwa hari Asyura, pimpinan Hizbullah, Said Hasan Nasrullah, itu beliau menyampaikan bahwa banyak diplomat di Libanon, pejabat-pejabat Libanon yang datang kepada saya minta Hizbullah melucuti senjatanya. Sudah, lucuti saja senjatanya, gak usah berjuang dengan cara seperti itu. Ayo kita negosiasi, kemudian normalisasi dan seterusnya. Lalu jawaban Said Hasan Nasrullah mirip sekali dengan apa yang sering Habib Rizik sampaikan juga. Said Hasan Nasrullah, beliau mengatakan, kami ini orang yang paling cinta dengan negeri kami Libanon. Kami dilahirkan di Libanon, kami dibesarkan di Libanon, kami menikah di Libanon, kami berjuang untuk negeri kami di Libanon, anak-anak kami sekolahnya di Libanon. Kami tidak punya uang simpanan di bank-bank internasional. Duit kami di sini, keluarga kami di sini, dan kami dilahirkan di sini. Kami juga akan mati di sini. Saudara-saudara, saya rasa FPI tidak usah diragukan nasionalisme. FPI tidak usah diragukan lagi keislaman. Mari kita umat Islam bersilaturahmi, dan sebagai anak bangsa Indonesia yang kita cintai, mari kita tingkatkan silaturahmi sehingga Indonesia menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, warabbun ghafur. Banyak kurangnya dari saya. Ma takallamtu illa imtithalan lil amr. Saya tidak berbicara kecuali karena perintah. Mudah-mudahan saya mendapatkan keberkahan dari majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Banyak kurangnya dari saya, mohon dibuat itu maaf yang seluas-luasnya. Adanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Sayyidul Mahbub Al-Habib Ali bin Hasan Al-Bahar yang telah menyampaikan tausiahnya dengan begitu lembut, sejuk, dan penuh hikmah. Mudah-mudahan bisa menjadi pedoman kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tolong diingat tadi yang beliau sampaikan, hendaknya ini bisa menjadi pedoman. Karena 5 perkara yang beliau sampaikan tadi itu modal utama perjuangan kita semua. Yang pertama, dalam perjuangan ini kita jangan ragu, tapi mesti yakin. Harus punya keyakinan. Karena Allah sudah berjanji dalam Al-Quran Al-Karim, faqala ta'ala, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jadi jika kamu sekalian membela agama Allah, Allah pasti membela kamu sekalian. Allah tolong kamu sekalian, Allah menangkan. Bahkan wa yuthabbit aqdamakum, Allah akan kokohkan, teguhkan mantap perjuanganmu, posisimu, kedudukanmu. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap yakin dalam berjuang? Siap yakin dalam pertolongan Allah? Nah, yang kedua, saudara, itu juga tidak kalah pentingnya. Tinggalkan riya, raihlah ikhlas. Karena percuma semua perjuangan kita yang kita kumandangkan untuk Allah, kalau ternyata dalam laksanakannya masih ada riya. Nah, untuk mencari popularitas, untuk mencari dunia, untuk mencari pujian. Ikhlaskan niat dari awal langkah kita sehingga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap mengerjakan niat yang ikhlas? Dan yang ketiga, tidak kalah pentingnya, tinggalkan sikap takabur, sombong. Allah tidak suka dalam orang-orang yang takabur, saudara. Dan berapa banyak ketakaburan itu justru mengantarkan kepada kegagalan. Karena perjuangan tidak diberkahi oleh Allah. Jadi sikaplah tawadhu. Kita yakin, kita ikhlas, kita tegas, kita tetap berani, tapi tetap mesti tawadhu. Jangan sombong. Apa
sudah luar biasa. Dalam perjuangan ini kita mesti mampu untuk meninggalkan raghbah fi dunya, yaitu keinginan-keinginan dunia ini mesti kita kesampingkan. Jadi tanamkan keinginan kita itu adalah keinginan akhirat, sehingga kita punya rasa takut kepada Allah, takut kepada siksa Allah, sehingga dalam perjuangan kita bisa lebih hati-hati dan waspada, insya Allah. Dan yang berikutnya, jangan sampai perjuangan kita ini saudara dipecah belah, diadu domba, sehingga bukan akhirnya kita mendapatkan hasil yang bagus, justru akhirnya perusuhan sesama umat Islam. Jadi adalah mesti kita singkirkan, sohbah, perkawanan, pertemanan, pergaulan yang baik sesama umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus kita tinggalkan. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak kepada Habib Ali bin Hasan Al-Bahar. Jazakallahu